Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Pancasila menjawab permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek korupsi. Baiklah, kami sendiri dari kelompok 6 terdiri atas 4 orang, yakni beranggotakan saya sendiri Indra Latifah, kemudian ada saudari Sofi Nur Hidayah, selanjutnya ada saudari Erva Julia, selanjutnya ada saudari Fitriasari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Erva. Kepada saudari Erva, silakan. Perkenalkan, saya Erva Julia, dan di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Korupsi pada umumnya merupakan perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang secara ilegal, dan sebagainya. Sedangkan koruptor ialah orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya, bentuk-bentuk tindakan korupsi, yang mana ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan kerugian keuangan negara. Terima kasih kepada saudari Erva. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sofi. Kepada saudari, disilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Sofi Nur Hidayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika korupsi yang terjadi di Indonesia sendiri. Nah, memang perbuatan korupsi ini merusak tatanan sistem pemerintahan, baik itu terjadi di Indonesia maupun juga secara global gitu. Jadi memang perbuatan korupsi ini sangat merugikan, termasuk juga merugikan dari segi pembangunan yang terjadi di suatu negara. Pada Januari 2020 yang lalu, Transparency International Indonesia atau TII itu merilis sebuah artikel mengenai situasi korupsi yang terjadi di 180 negara, di mana pada artikel tersebut memberikan suatu data dan hasil mengenai poin yang didapat di Indonesia sendiri, di mana Indonesia mendapatkan poin 40 dan mendapatkan urutan ke-85 dari 180 negara yang merupakan negara terkorup. Nah, poin ini naik 2 poin dari tahun sebelumnya. Artinya, baik pencegahan maupun penanganan korupsi yang terjadi di Indonesia sendiri itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mengalami peningkatan baik dari segi pencegahan maupun juga penanganan. Nah, selanjutnya untuk menangani baik pencegahan maupun penanganan korupsi sendiri itu di Indonesia memang memiliki sebuah badan yang terbentuk sejak reformasi, yang lahir sebagai tuntutan reformasi, mana badan ini hanya khusus untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Badan ini disebut dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, badan ini memang ditugaskan untuk menangani masalah korupsi yang saat itu memang sangat marak terjadi di kalangan elit pemerintah, sehingga diharapkan dapat mampu mencegah dan juga turut mengurangi perbuatan korupsi yang terjadi di Indonesia. Baik, itu dia tadi penjelasan yang disampaikan oleh saudari Sofi mengenai problematika korupsi di Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Fitriasari. Kepada saudari, disilakan. Baiklah, saya Fitriasari akan menjelaskan materi mengenai implementasi Pancasila terhadap tindak tegas terhadap korupsi. Seperti yang kita tahu, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan berdasarkan nilai-nilai moral dan kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Indonesia
terdapat 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan semuanya itu sudah pasti menolak korupsi. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang koruptor tidak memiliki rasa kemanusiaan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, seorang koruptor hanya mementingkan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, perkembangan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat, serta melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi keadilan sosial ketika kesenjangan sosial semakin lebar yang disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Implementasi pengalaman Pancasila dari sila pertama hingga kelima dapat dilakukan pada banyak unsur-unsur kehidupan, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, intuisi pendidikan, dan intuisi pemerintahan lainnya. Yang tentunya, semua elemen ini harus bersinergi dalam mencegah, menolak, menindak tegas perilaku korupsi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitriasari. Itulah dia presentasi dari kelompok kami mengenai materi Pancasila menjawab permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek korupsi. Baik, sebelum menutup presentasi dari kelompok saya sendiri akan menyampaikan salah satu pandangan seorang ahli mengenai korupsi di Indonesia. Nah, korupsi di Indonesia sendiri menurut sang ahli tersebut gimana? Bagaimanapun korupsi bagaikan kata pepatah, milah setitik rusak susu melangah. Satu orang Indonesia melakukan korupsi, maka dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Perbuatan korupsi akan merusak persatuan Indonesia karena mengakibatkan pembangunan nasional terhenti, sebab dana pembangunan dikorupsikan oleh oknum tersebut. Seorang korupsi juga menjadi teladan yang buruk bagi generasi penerus, karena menciptakan nilai negatif bahwa jika ingin kaya maka korupsilah. Hal itu disampaikan oleh Saputra pada tahun 2017. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun kehilafan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.